Bismillah, walau suara saya makin seksi, makin serak, kita unbox lagi yuk. Ini smartwatch kedua Aulon yang akan saya unbox dan saya jajal sejauh ini. Yang ini mungkin bisa dibilang flagshipnya mereka ya, harganya udah tembus 1 juta dan sudah built-in GPS dan ada AI-nya juga. Namanya Aulon Watch Navi R3. Aplikasinya Fitbing. Nanti kita cek ya, Fitbing ini apakah pernah saya coba atau tidak. Yang jelas ini layar sudah AMOLED juga, Bluetooth-nya versi 5.3 dan waterproof-nya hingga 3 atm tekanannya. Layarnya 1,43 inci diagonalnya atau diameternya dengan resolusi 466 x 466 sudah cukup ya, harusnya kerapatannya. Sudah ada barometer, kompas, always on display, video watch face, mantap, animasi ya. Local music, ada storage-nya juga ini dan ada activity recognition dan ada digital crown juga. Oke, ini warnanya apa? Saya belum tahu. Apakah cuma satu warna? Yang jelas kita unbox aja dulu. Setelah dibuka covernya ada kardus warna hitam seperti ini. Udah lebih premium kerasa. Aulon Keep Striving. Oke, ada buku manualnya. Ada warna yang ada aksen merahnya seperti itu ya. Penampakannya bisa dilihat di situ. Oke, lumayan lengkap nih buku manualnya. Ada heart rate and blood oxygen sensor, ya, digital crown. Oke. Nama aplikasinya Fitbing. Akan segera saya install di smartphone saya. Tapi kita lihat dulu kelengkapan dalam paket penjualannya. Ini dia smartwatch-nya. Kita tarik. Yes. Strapnya agak tipis dan agak terkesan cheapo ya. Si rubbernya, mohon maaf. Seperti itu apa adanya. Tapi saya suka karena apa? Ujungnya dimasukin kembali. Dan strap ini universal sih, 22 mm lebarnya. Kamu bisa ganti dengan strap apapun dari brand lain. Strap jam tangan, strap smartwatch lain yang 22 mm juga yang universal quick release seperti ini. Seperti misalkan Aulon juga ngasih pilihan buat pakai strap logam atau stainless seperti ini ya. Stainless steel. Buat yang senang dengan penampakan watch yang serius, mau dipakai ngantor misalkan bekerja, bisa pakai yang kayak gini juga. Ini ada brandnya Aulon, cetakannya di buckle-nya. Oh iya, kemudian dapat anti gores layarnya juga, tinggal pasang. Dan ini dia terakhir, ada sebuah partisi yang berisikan sepertinya strap lagi ya. Oh iya, dapat strap yang warna orange. Feels-nya kualitasnya masih sama dengan yang hitam, agak cheapo, mohon maaf. Walaupun looks-nya bagus, warnanya agak gonjreng, tapi feels-nya di tangan saya nggak bisa tertipu ini. Ini agak cheapo ya si strap-nya. Bahkan dibandingkan dengan Aulon yang curve kemarin. Tapi saya suka lembut, walaupun terkesan cheapo, tapi lembut di kulit, halus dan juga lentur. Serta ya tadi, pertama pengaitnya kayak gini, nggak kayak jarum jam tangan biasa. Kedua, ujungnya dimasukin lagi ya, kelebihannya tuh dimasukin jadi tidak menjuntai. Oke, dapat 2 strap, mantap ya. Sama kalau dapat atau kamu pilih di link atau produk yang munculnya itu sama strap metal, dapat strap metal juga. Harganya beda kalau yang strap metal ya. Ini dock casnya. Saya mau ngetes sedikit saja untuk magnetnya. Yes, tidak terlalu kuat ya magnetnya ya. Digantung tidak kuat. Ini kalau pelan-pelan banget bisa, tapi begitu diangkat, ditarik, enggak. Jangan digantung ya. Ngecasnya di meja aja. Di sisi bawah ini kita bisa lihat ada pin, logo pin magnetic charging. Di sini ada sensor dan lampunya. Sensornya 2, sepertinya lampunya 3, jadi total ada 5 di situ. Bagian bawahnya sih plastik. Oh, pinggirannya juga plastik. Nah, cuma yang bagian depan ini bezelnya disepuh kayak chrome gitu ya. Tapi kayaknya sih bahannya sama-sama plastik tetap. Ingatkan saya sama brand asal Tiongkok lain yang dial atau bezelnya dikasih titik-titik, cuma yang itu lebih warna-warni. Ini cuma orange 2 di atas dan di bawah aja. Oke. Dan di sisi kiri, nah ini saya suka nih. Kenapa loudspeakernya nggak di bawah posisinya ya. Jadi nggak rentan tertutup tangan kalau lagi ngelipat-lipat gitu, nggak tertutup kulit buat yang nggak kurus kayak saya. Kemudian di sisi kanan ada ini lubang mikrofon, ada tulisan GPS dan ada 2 tombol ya. Yang atas ini ada scrollnya, tapi dibilangnya digital. Yang bawah ini tombol shortcut sepertinya. Seperti ini penampakannya, saya akan coba nyalakan dengan menekan tombol yang bawah.
Kalau tidak berhasil, berhasil, betul ya, menyalakan dengan tombol yang ada di kanan bagian bawah. Ini buat tombol power, nantinya biasanya sih buat tombol shortcut juga ya, karena navigasinya pakai yang ini. Oke ya, digital ya, dia begitu diputar, tidak terasa bergerigi si crown atau dialnya, tapi ada getaran-getaran, jadi haptic feedbacknya yang bekerja. Bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia ada, mantap. Kita kembalikan ke English. Saya sudah install aplikasi Fitbing, ternyata di atas 100 MB dan bisa tanpa login ya aplikasinya. Langsung get aja dan search complete. Udah ketemu nih, Aulon Navi R3 Ultra. Oke, pairing sudah sekarang ya. Jadi harus diulang tadi. Kita disuruh masukkan kode yang ada di watch-nya. Bagus. Jadi nggak asal. Bisa connect ke Google Fit juga ya aplikasinya. Mudah-mudahan di iOS juga bisa ke Apple Health. Kemudian dia langsung minta kita explore face gallery-nya. Ya sudah, kita lihat dulu yuk watch face yang tersedia. Bisa nambahkan video buat jadi animasi nanti biar live watch face bisa, pakai foto juga bisa. Dan ini ada beberapa kategori yang bisa kita pilih ya. Saya ngelihat desainnya udah lumayan walaupun masih kelihatan rada playful. Belum ada yang serius-serius banget mewah gitu. Dapat notifnya langsung nih dari YouTube. Kayak gitu muncul notifnya ya di watch-nya. Wih, Cyber Neon ini bagus juga. Saya coba install salah satu deh dari Cyber Neon. Sekalian yang warna-warni aja ya. Enggak, bukan LGBT, ini rainbow. Add. Dan butuh waktu berapa lama untuk nambahin satu watch face? Persentasenya, cepet. Udah installing aja. Tadi kelihatan 1-2%, habis itu nambahnya banyak dan ya lumayan cepat ya. Agak berkedip layarnya di kamera saya, mungkin refresh rate layarnya beda frekuensinya dengan frekuensi kamera atau shutter speed dari kamera saya. Jadi lumayan banyak kelihatan ya watch face-nya. Walaupun saya belum tahu nih watch face bawaan selain yang baru kita install tuh ada berapa. Storage-nya kan ini ada storage buat nyimpan audio, jadi harusnya bisa nyimpan banyak watch face juga. Kita hitung ya, ini yang bawaan nggak usah kita ini yang barusan kita install nggak usah kita hitung. Tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita nggak nginstall watch face baru, dia cuma punya satu watch face yang bawaannya tadi ya. Sisanya nggak ada tuh. Ini benar-benar baru yang baru saya tambahkan barusan. Makanya tadi disuruh explore watch face-nya dulu. Sudah bisa pakai yang terbaru. Oke, rada berkedip layarnya atau glitch. Kalau kelihatan di kamera saya, di monitor. Nah, baru masuk ke settingan dari watch-nya. Ini kalau mau nambah watch baru, ternyata dia punya smart ring juga ya. Cuma hati-hati, smart ring udah ada kasus baterainya gembung pas lagi dipakai di jari, jadi susah dilepas ya. Oke. Kita cek ada firmware upgrade atau tidak. Sudah yang up to date. Nama OS-nya Kriki OS. Versinya masih versi 0. Belum ini dong, belum stabil ya. Ada produk manual juga di sini. Kemudian untuk general ini ada restart sama ampere saja. Nah, GPS-nya harus dikasih data AGPS-nya dulu buat membantu biar lockingnya lebih cepat ya. Notification dan music transfer di sini ada quick reply. Saya belum tahu quick reply ini bisa buat WhatsApp atau buat SMS doang. Kemudian notifikasi hanya pas saat digunakan, dinyalakan aja, penting ini ya. Synchronize mobile notification and music transfer. Oke, di mana music transfernya? Nah, kalau buat nambahin musik dari sini nih, import. Kamu bisa nambahin file audio ya, nggak cuma musik. Jadi kalau misalkan kamu punya zikir pagi yang udah di save, bisa dari sini juga. Di smartphone-nya tidak ada musik ya. Di smartphone saya, jadi tidak bisa ditransfer. Belum bisa ngetes speednya buat transfer audio ya. Kemudian ada focus mode buat do not disturb sama buat sleep. Ada reminder kalau kamu kelamaan duduk itu pakai reminder yang stand, sama goal achieve-nya juga ada. Display and brightness, ada always on display nih di sini. Sementara brightness-nya kalau dari aplikasi sih masih di set manual, nggak auto, tapi nanti kita cek di watch-nya bisa nggak auto brightness. Dan screen on duration-nya saya panjangin dulu ya, karena buat video unboxing. Kemudian find my watch, bunyi harusnya. Iya kan ada loudspeaker-nya. Kemudian Bluetooth calling bisa di set dari sini juga.
bisa quick reply. Oke, quick reply ini berarti kalau misalkan kita nggak bisa angkat telepon, langsung dibalas pakai SMS ya. Tapi harus add permission to SMS selain juga ke kontak. Weather ini sudah ngambil lokasi, mantap. Kemudian sensor, ada heart rate dan blood oxygen, bisa dimatikan salah satunya ternyata. Workout, SOS, word clock, alarm bisa ditambahkan di sini, menstrual period, dan sudah ya. Kayak gitu. Untuk fungsi-fungsi kustomisasinya belum banyak, kayak misalkan mengubah urutan menu tidak ada, belum ada ya. Kemudian untuk auto detection juga cuma apa ini? Cuma settingan zona heart rate-nya. Auto detection settingnya kayak misalkan dia nge-auto detect buat lari dan jalan aja atau ada olahraga lain juga yang bisa di auto detect, tidak ada settingannya ya. Sekarang kita cek yuk untuk watch-nya. Kalau ditekan yang crown-nya ini dia masuk ke menu lengkap. Kalau tekan yang bawah masuk ke exercise ya. Ini outdoor running, dia harusnya locking GPS dulu. Tuh, kedip-kedip buat ngelock GPS dulu dan disuruh pindah keluar ruangan. Kita back. Iya ya, kayaknya ini bisa jadi tombol back juga deh. Yes, saya suka nih. Jadi si tombol bawah jadi tombol back kalau di menu yang lain. Tapi kalau di watch face dia buat masuk ke menu workout. Oke. Buat ganti layar ke kanan, buat ke card atau widget bisa pakai crown-nya diputar, di scroll ya, mantap juga. Dan ada getarannya tiap kali scroll. Itu yang dinamakan digital crown. Dan ini ada quick menunya. Ini AI-nya. Please dial home. Wow, sekarang udah lebih cepat tuh. Tapi dia mikir. Lama mikirnya, AI-nya. Yes, AI-nya masih butuh banyak penyempurnaan. Kita skip aja dulu bahasan AI-nya. Kita lihat menu lengkapnya. Oh, kenapa harus begini ya penampakannya? Apakah bisa diganti? View-nya nih. Pakai list aja dulu ya. Biar saya bisa lihat menu lengkapnya satu persatu. Activity, workout records, heart rate, sleep, stress, blood oxygen, breath training, heart snap, phone, alarm, agenda, music, hydration mat, compass, altitude barometer, timer, stopwatch, weather, kalkulator, kamera remote, word clock, find my phone, dan setting. Yang mau saya cek dulu adalah compass. Oke, kalibrasi dulu seperti biasa. North ke sini, betul. Oke, dan ada altitude-nya muncul langsung ya. Ketinggiannya sekitar 718 juga betul. Kita back. Altitude dan barometer ada di sini. Ini tekanannya, kalau mau tekanan ke sini nih, 929 HPA. Ini enak juga nih buat geser-geser layar, bisa pakai crown atau scroll yang ini ya. Jadi dia nggak cuma buat scrolling down, up and down, bisa ke kiri kanan juga pakai ini, mantap. Backnya pakai itu, udahlah, senang saya pakai tombol fisiknya ya. Apakah bisa back dengan swipe dari kiri layar? Bisa. Kalau kita di watch face, kita swipe di atas ke bawah, itu adalah notifnya. Dari bawah ke atas justru adalah control center atau togglesnya ya. Oke, saya mau ngecek buat pertama cover display to sleep. Bisa, mantap. Kemudian kita akan segera cek. Bentar, barusan kayaknya turun sendiri ya si auto brightness-nya. Yuk kita segera cek juga. Apakah iya auto brightness-nya ada? Watch sensor, heart rate, blood oxygen. Bukan ini yang kita cari. Setting, notif, fokus, general. Bukan juga. Di general ini ada about, language, restore factory setting, dan shutdown. Workout, auto pause, run, cycling. Nah, auto workout detection-nya ini running, walking, cycling, elliptical, dan rowing ya. Dan ada prompt-nya pas mulai merekam. Bisa pakai voice broadcast, matiin aja kalau takut berisik. Dan ada workout finish reminder juga. Mantap, udah lumayan lengkap. Ada HR broadcast ini buat connect ke device lain buat receive real time heart rate data. Jadi kamu bisa ambil heart rate data yang lebih akurat dari device lain ke sini dengan yang kompatibel tentunya ya.
Display and brightness ini auto dim at night, always on display, raise to wake, dan wake duration. Sepertinya tidak ada always on auto brightness ya. Kalau always on display-nya ada, kita coba ganti watch face dan tutup lagi. Oke, always on display-nya lumayan kontras ya, bright dan mengikuti watch face yang kita pakai. Bagus juga nih. Oke, sekarang kita masuk ke setting kembali, dan yang belum dicoba adalah view buat menu tadi. Vibration and sound juga ada, bisa di mute, bisa dimatikan juga nih haptic buat crown-nya. Lalu baterainya bisa masuk ke mode battery saver. Yes, sedikit yang disayangkan adalah tidak ada auto brightness ya. Ini sudah bisa transfer lagu, audio ke smartwatch ini. Layarnya AMOLED, ada always on display, Bluetooth calling juga ada barometer, dan ada kompas juga. Apalagi yang kurang? GPS juga ada coy. Walaupun saya belum tes ya akurasi GPS-nya, termasuk akurasi untuk olahraganya ya. Teman-teman yang tertarik dengan watch ini bisa cek produk yang muncul di video kali ini. Saya akan pakai di pergelangan tangan saya dulu, menggantikan watch saya untuk sementara. Ya, seperti ini penampakannya dari sisi bawah, kemudian yes, itu always on display-nya. Saya pelan-pelan mengangkatnya, nggak mau raise to wake-nya berjalan. Yuk kita sekarang coba raise to wake-nya. Oke, lumayan cepat, responsif ya. Sekali lagi, cover to display-nya ada, raise to wake, dan yes, responsif ya. Harganya 1 jutaan lebih, mudah-mudahan dengan diskon bisa lebih murah lagi. Lumayan banget kan, udah AMOLED, udah ada GPS, Bluetooth calling, ada storage, ada barometer dan altimeter, serta ada kompas juga, jadi bisa buat fungsi outdoor. Untuk fungsinya, menunya, fiturnya dari tadi udah kita bahas. Menurut teman-teman worth it nggak dengan harga segitu? Tapi overall so far so good ya. Apa yang saya rasakan ketika mencobanya, kesan pertamanya, tinggal install watch face yang banyak aja karena watch face bawaannya cuma satu. Oke? Cek produk yang muncul di video ini dan link di deskripsi kalau kamu tertarik. Hatur nuhun sudah menyimak dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.